kita kembali lagi di ibadah sekolah minggu. Di mana lagi kalau bukan di Generasi Dauti. Ibadah sekolah minggu segera dimulai. Teman-teman, ayo ambil Alkitabnya. Duduknya rapi. Gak boleh makan atau minum ya. Gak boleh ngomong-ngomong. Gak boleh jalan-jalan. Kita harus hormat kepada Tuhan. Selamat mengikuti ibadah. Halo adik-adik, kita bertemu lagi di ibadah sekolah minggu di Generasi Dauti. Apa kabar adik-adik? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Kita harus bersemangat karena hari ini adalah hari peringatan bahwa Yesus telah mengalahkan maut. Yesus bangkit dan hidup. Nah, mari kita bernyanyi dengan penuh semangat dengan judul lagu Hidup, Hidup, Hidup Selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur untuk hari ini, karena kami bisa beribadah kepada Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Kami rindu bisa mengerti firman-Mu dan percaya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, siapa yang pernah melihat orang mati? Bagaimana perasaan kalian ketika melihat orang mati? Nah, hari ini kita akan dengar cerita ya. Begini ceritanya. Adik-adik, ada seorang anak bernama Bite. Bite telah kehilangan ibunya. Bite masih berusia 12 tahun sudah melihat ibunya telah meninggal dunia.
Hatinya sangat sedih dan dia selalu menangis. Dia berharap ibunya bisa tersenyum dan berbicara kembali kepadanya. Namun, harapannya itu tidak bisa terjadi adik-adik, karena ibunya sudah meninggal dan tidak bisa hidup lagi. Bagaimana perasaan adik-adik melihat Bita yang sedang bersedih? Pasti adik-adik ikut bersedih juga kan? Tentu tidak hanya melihat Bita kita bersedih, tetapi melihat orang yang meninggal, kita pasti ikut sedih. Ya, setiap melihat orang meninggal, kita pasti sedih. Apalagi yang meninggal itu adalah orang yang sangat kita kasihi. Dan kita bisa saja menangis melihat mereka. Nah, itu adik-adik adalah hal yang wajar yang terjadi di dalam diri manusia. Lalu, ketika adik-adik mengetahui bahwa Yesus sudah mati di kayu salib, apakah yang kalian rasakan? Pasti adik-adik merasa sedih dan kasihan, bukan? Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi setelah kematian Tuhan Yesus. Sesudah Yesus mati di kayu salib, Yesus dibaringkan di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu yang besar. Hari ketiga setelah Yesus mati, batu tersebut sudah terguling dari kubur itu. Dan ternyata mayat Tuhan Yesus sudah tidak ada lagi di sana. Hah? Kok bisa? Gimana caranya? Batu yang begitu besar bisa terguling dan mayat Tuhan Yesus tidak ada di sana. Kemana Tuhan Yesus pergi? Dia kan sudah mati. Adik-adik, kisah Tuhan Yesus mati di kayu salib adalah untuk menanggung hukuman dosa yang seharusnya kita tanggung loh. Dan kematiannya itu adalah suatu ketetapan Allah yang harus diselesaikannya, supaya manusia bisa memperoleh keselamatan. Namun, kematian Tuhan Yesus bukanlah akhir. Pada hari yang ketiga, Dia bangkit dari kematian. Adik-adik, Tuhan Yesus hidup. Kok bisa ya? Iya adik-adik. Jadi, dulu itu ketika Tuhan Yesus bangkit, ada wanita bernama Maria Magdalena, Yohana, dan Maria ibu Yakobus yang dikubur itu pun juga heran, bahkan ketakutan. Bukan kita saja yang heran, mereka juga sangat heran saat itu. Ketika mereka dikubur itu, ada seorang malaikat berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari orang yang hidup di sini? Ini adalah tempat orang mati. Yesus tidak ada di sini. Ia telah bangkit." Pada waktu itu, malaikat juga mengingatkan mereka akan perkataan Tuhan Yesus tentang kematiannya dan tentang kebangkitannya pada hari ketiga. Wah, menakjubkan bukan? Nah, adik-adik, ini adalah satu-satunya peristiwa tentang kebangkitan orang mati yang terjadi dari dulu sampai hari ini. Kebangkitan Yesus ini berbeda dengan kisah-kisah di Alkitab tentang orang yang pernah bangkit, seperti Lazarus yang dibangkitkan Tuhan Yesus. Loh, kan sama-sama bangkit. Apa bedanya? Begini,
Lazarus dibangkitkan Tuhan Yesus bukan dengan sebuah tubuh yang baru, tetapi masih dengan tubuhnya yang lama, yang akan mengalami kematian seperti yang ditetapkan oleh Allah. Dia hanya hidup kembali, tetapi akan kembali mengalami kematian. Sedangkan Tuhan Yesus ini, Ia bangkit dari kematian dengan tubuh yang baru, yang tidak akan pernah berlalu. Kebangkitannya adalah satu-satunya yang sudah terjadi dari dulu sampai sekarang. Mengapa Dia bangkit kembali? Karena Dia mau menyatakan sebuah pengharapan akan kehidupan setelah mengalahkan kematian. Maksudnya adalah di dalam Tuhan Yesus, hukuman dosa sudah dikalahkan. Dan di dalam Tuhan Yesus ada pengharapan kebangkitan dan kehidupan yang kekal setelah mengalahkan hukuman dosa. Itulah sebabnya hari ini kita perlu mengetahui peristiwa yang sudah terjadi ribuan tahun yang lalu. Dan sampai hari ini Tuhan Yesus menyediakan kesempatan bagi kita, terkhusus adik-adik sekalian, untuk mendengarkannya. Adik-adik, Tuhan Yesus juga mau adik-adik sekalian percaya kepada apa yang telah Tuhan Yesus katakan di dalam firman-Nya, bahwa Dia telah mati untuk adik-adik dan bahwa Dia telah bangkit dan hidup untuk adik-adik sekalian juga. Ketika kamu percaya, maka kamu memperoleh kemenangan atas kematian, dan kamu mendapatkan hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus. Jangan heran adik-adik, pada hari Yesus bangkit dulu, banyak orang yang gak percaya bahwa Yesus benar-benar bangkit. Bahkan banyak juga loh orang-orang yang mengejek Maria Magdalena, Yohana, dan Maria ibu Yakobus pada waktu itu, ketika mereka memberitahukan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Tetapi Yesus menunjukkan dirinya kepada murid-murid dan orang banyak, supaya mereka semua bisa percaya kepadanya. Karena kalau orang banyak itu tidak percaya kepadanya, orang banyak itu tidak akan pernah bisa diselamatkan. Dan mereka pun akan merasakan hukuman dosa dan akan mengalami kematian kekal di api neraka. Tetapi karena Tuhan Yesus sungguh mengasihi mereka, Yesus menunjukkan dirinya supaya orang banyak itu percaya dan diselamatkan. Itulah sebabnya adik-adik tidak perlu bersedih ya, meskipun Tuhan Yesus pernah mati di kayu salib. Karena ternyata Dia sudah bangkit dan hidup. Hari ini berita kebangkitan Tuhan Yesus diberitakan kepada adik-adik sekalian. Karena Tuhan Yesus sungguh mengasihi adik-adik. Dia mau adik-adik percaya kepada apa yang sudah dikatakannya dan dengan apa yang sudah dilakukannya, supaya adik-adik tidak dihukum di api neraka, melainkan dapat diselamatkan dari hukuman dosa dan memperoleh hidup yang kekal. Bagaimana? Adik-adik, apakah kamu mau percaya kepada kebangkitan Yesus yang sudah diberitakan hari ini? Ya,
Tuhan Yesus mengasihi adik-adik sekalian. Percayalah kepadanya, karena di dalam Dialah kita bisa diselamatkan. Ayat hafalan Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Kita ulang sekali lagi ya. Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur untuk anugerah-Mu yang ajaib yang Engkau nyatakan bagi kami. Engkau sudah bangkit supaya kami hidup. Ajarlah kami untuk percaya kepada firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita bernyanyi kembali dengan judul lagu Anak Allah, Yesus namanya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, ku berkosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Yesus Kristus